Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 28. Mereka bertiga memasuki restoran. Jake melihat sekelilingnya namun tidak melihat sosok yang dikenalnya, yang ia duga. Dia berhenti memikirkan Keira dan menatap Isla. Apakah Dr. South akan bekerja di Horton Group? Isla melirik Mrs. Olsen, lalu merendahkan suaranya dan berkata, Jake, sebaiknya kamu masuk dan mengobrol baik-baik dengan Dr. South dulu. Aku yakin selama kamu menunjukkan ketulusan yang cukup, Dr. South pasti akan tersentuh. Dia menoleh ke arah Mrs. Olsen dan berkata dengan nada meminta maaf, Bu, sepertinya braku terlepas. Bisakah ibu ikut denganku ke kamar mandi untuk memperbaikinya? Nyonya Olsen menemaninya ke kamar kecil. Jake berjalan menuju pintu masuk ruang pribadi. Pekerjaan pertamanya saat bergabung dengan Horton Group adalah di Departemen Penelitian dan Pengembangan. Jika Dr. South dapat bergabung dengan timnya, prestisenya di perusahaan akan meningkat pesat. Dia merapikan pakaiannya sebelum mendorong pintu hingga terbuka. Apa yang menyambut matanya adalah pemandangan menarik dari belakang seorang wanita yang tengah menuangkan teh dengan punggungnya menghadap pintu. Dr. South yang terkenal itu ternyata seorang wanita muda. Jake menahan rasa herannya dan berkata dengan hormat, Dr. South, senang bertemu dengan Anda. Saya Jake Horton dari Horton Group. Wanita itu perlahan berbalik. Melihat wajah cantik itu, Jake terkejut. Keira, apa yang kau lakukan di sini? Keira menerima pesan WhatsApp dari Nyonya Olsen, yang mengatakan bahwa dia akan segera datang, jadi dia menuangkan teh ke cangkir Nyonya Olsen. Tetapi dia tidak menduga Jake akan menerobos masuk. Sedikit rasa tertarik muncul di wajahnya, tetapi suaranya terdengar lesu. Seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan itu. Dia telah membuat janji dengan Nyonya Olsen. Jake memasang wajah dingin. Jangan khawatir, aku di sini bukan untuk menemuimu. Dia melihat sekeliling. Di mana Dr. South? Keira terkejut. Siapa? Jake berkata dengan tidak sabar, tamu di kamar ini. Di mana dia? Keira Olsen menyipitkan matanya tanpa menjawab. Terdengar langkah kaki mendekat, dan Nyonya Olsen masuk bersama Isla. Saat melihat Keira, keduanya sedikit menghentikan langkah mereka. Wajah Isla langsung berubah gelap. Air mata mengalir di mata Nyonya Olsen. Kamu, Keira. Setelah Keira meninggalkan keluarga Olsen, Nyonya Olsen tidak melihatnya lagi. 10 tahun adalah waktu yang cukup bagi Keira untuk berkembang menjadi wanita cantik dari seorang gadis remaja. Keira tersentuh. Setelah melihatnya, Nyonya Olsen tidak memperlihatkan rasa tidak nyaman atau sedih tetapi malah tampak sangat gembira. Mungkin pelariannya selama dekade terakhir tidak diperlukan. Sambil menahan air matanya, Keira melangkah maju dan tersenyum. Nyonya Olsen, apakah Anda baik-baik saja akhir-akhir ini? Iya, aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu, Keira? Aku dengar dari ayahmu bahwa kamu sekarang sudah menikah. Nyonya Olsen duduk di kursi utama, memegang erat tangan Keira. Keira mengangguk tanpa banyak bicara. Nyonya Olsen tampak menyesal. Ia ingin bertanya mengapa Keira tidak membawa suaminya ke rumah Olsen, tetapi mengingat sikap Taylor kemarin dan cara Poppy mengabaikan dan mencela Keira, ia tidak membicarakannya. Melihat ini, Isla bertanya dengan mata berkedip, Keira, apa yang kamu lakukan di sini? Jake mencibir. Dia sudah bekerja paruh waktu di sini selama ini. Isla tampak terkejut. Bekerja paruh waktu. Apakah kamu bekerja sebagai pelayan di sini? Nyonya Olsen menggenggam tangan Keira erat-erat dan bertanya dengan khawatir, ku dengar kau mulai bekerja di Horton Group. Kenapa kau masih bekerja paruh waktu, apakah karena kau kekurangan uang? Keira berkata pelan, tidak, aku. Bu, lain kali kita ketemu lagi ya. Kita kedatangan tamu penting hari ini. Isla menyela pembicaraan mereka, lalu menatap Keira lagi. Keira, awalnya kami berencana untuk mengundangmu makan malam bersama, tetapi karena sekarang kamu sedang bekerja, ini bukan saat yang tepat untukmu, bukan? Bagaimana jika pelanggan lain membutuhkan layananmu? Kami akan mengganggu pekerjaanmu, nanti. Kami akan memberimu sedikit tip tambahan sebagai kompensasi atas usahamu. Diamlah. Nyonya Olsen menegur Isla, lalu cepat-cepat menatap Keira. Mereka berdua adalah putri Taylor, tetapi yang satu adalah orang kaya raya sementara yang satunya lagi hanya seorang pelayan. Keira pasti merasa sangat kesal, bukan? Tanpa diduga,
Ekspresi Keira tetap tenang seolah dia tidak menyadari perbedaan status mereka. Nyonya Olsen merasa senang. Dia berkata, Keira, kita membuat janji dengan Dr. South hari ini. Kamu juga berkecimpung di bidang energi baru, kan? Bergabunglah dengan kami. Aku akan berguna bagi masa depanmu. Isla mengepalkan tinjunya. Dr. South adalah kartu asnya. Mengapa Mrs. Olsen memperkenalkan Dr. South kepada Keira? Bagaimana jika Dr. South juga tergoda oleh pesona Keira? Sambil memikirkannya, Isla mengamati ruangan dengan matanya dan akhirnya berhenti pada cangkir teh di atas meja. Cuacanya sangat panas. Dia mengambil cangkir, berjalan ke samping Keira, dan berkata, Keira, ibu memintaku untuk meminta maaf padamu kemarin. Aku akan bersulang untukmu dengan teh ini. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan jarinya, dan teh panas itu hendak menyiram Keira. Keira menyadari ada sesuatu yang salah. Sejak kecil, Isla selalu membencinya dan memandang rendah dirinya. Bagaimana mungkin Isla mau meminta maaf padanya dengan sukarela? Melihat tangan Isla bergerak, Keira mencibir dalam hati. Dia hanya berputar seolah tidak menyadari apapun dan menyentuh cangkir yang seharusnya menumpahkan teh padanya. Cangkir itu memantul, dan teh malah terciprat ke Isla. Ah! Teh panas itu menodai blus Isla dan melepuh kulitnya. Isla menjerit. Ia terdiam sesaat sebelum menahan rasa sakit dan berkata dengan nada mengeluh, Keira, aku tahu kau membenciku, tapi bagaimana kau bisa melakukan ini? Keira menunduk dan berpura-pura tidak bersalah. Maaf, aku tidak melihatmu. Mata Isla dipenuhi air mata, seolah dia hendak menangis. Melihat hal ini, Jake berkata dengan marah, Keira, apakah ini caramu bersikap sebagai pelayan? Kamu sangat ceroboh sampai-sampai menyakiti pelangganmu. Segera panggil manajermu. Aku ingin mengajukan keluhan terhadapmu. Nyonya Olsen segera mencoba menenangkannya. Cukup, kita semua keluarga di sini. Mata Isla berkedip saat dia menyela. Benar sekali. Mungkin Keira terlalu bersemangat dengan prospek bertemu Dr. South. Begitu dia bertemu Dr. South, dia bisa naik ke level yang berbeda dan berada di luar jangkauanku. Jake memikirkan hal ini, jadi dia langsung berkata, Bibi, Isla adalah tunanganku. Aku harus melindunginya. Dia tidak boleh diperlakukan seperti ini. Dia menatap Keira. Melihat perilakumu, apa yang membuatmu berpikir kau layak bertemu Dr. South? Apakah kau akan pergi sendiri, atau haruskah aku mengantarmu keluar? Nyonya Olsen mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu ketika Isla dengan cepat memegang lengannya. Bu, Jake sedang marah. Biarkan Keira pergi dulu untuk mencegah konflik lebih lanjut. Nyonya Olsen tidak punya pilihan selain mengangguk. Ia menatap Keira dengan penuh rasa bersalah. Keira, pulanglah lebih sering jika kamu punya waktu. Jika kita punya kesempatan lain kali, aku akan mengenalkanmu pada Dr. South. Tepat saat Keira hendak berbicara, Isla segera mengganti topik pembicaraan. Bu, kenapa Dr. South belum datang? Nyonya Olsen mendesah, saya akan mengirim pesan lagi. Tidak perlu melakukan itu. Keira tersenyum tipis. Dr. South sudah ada di sini. Bab 29. Mendengar perkataannya, semua orang di ruangan itu menoleh padanya. Isla ragu-ragu, di mana Dr. South? Jake juga menatap Keira dengan penuh semangat. Gelisah, Nyonya Olsen mulai batuk dengan keras, di mana? Melihat hal itu, Keira buru-buru menyerahkan secangkir teh padanya. Nyonya Olsen mengambil cangkir teh dengan tangannya yang gemetar. Saat berikutnya, cangkir teh terlepas dari tangannya. Nyonya Olsen pingsan di meja makan. Bu! Keira berteriak, secara naluriah mengulurkan tangan untuk membantu Tuan Olsen tetapi didorong oleh Isla. Minggir! Apa yang kau lakukan pada ibuku? Bu! Bangun, cepat! Panggil ambulans. Ambulans tiba tepat waktu. Keira ingin masuk ke ambulans dan mengikuti mereka ke rumah sakit, tetapi dihentikan oleh Jake. Anak haram harus menjauh dari Nyonya Olsen. Jika sesuatu terjadi padanya karenamu, aku tidak akan membiarkannya. Dia mendorongnya menjauh. Keira tidak membantah. Dia memanggil taksi dan mengikuti mereka dari dekat. Louis selesai makan malam dengan wanita tua itu dan bekerja di luar suite. Setelah membaca dokumen itu cukup lama, dia merasa jengkel dan memutuskan untuk menatap ke kejauhan lewat jendela. Tiba-tiba dia melihat sosok yang dikenalnya di bawah. Sekelompok orang buru-buru mendorong tandu menuju bagian rawat inap. Keira mengikuti mereka dari jauh, tampak seperti rubah kecil yang terlantar.
Louis mengangkat alisnya dan tiba-tiba berdiri, menuju keluar. Begitu dia sampai di lantai dasar, dia melihat Isla dan Jake sedang mengatur prosedur rawat inap. Dokter berkata, "Maaf, semua bangsal saat ini penuh. Anda dapat tinggal di koridor sampai ada tempat tidur yang tersedia, dan kami akan mengaturnya sesegera mungkin." Jake bertanya, "Apakah tidak ada bangsal VIP yang tersedia?" "Harga bukan masalah." Dokter menjawab, "Tidak." Isla menangis dengan sedih, "Jake, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Jangan panik. Aku akan mencari tahu." Jake mengeluarkan telepon genggamnya dan mulai melakukan panggilan telepon. Louis memperhatikan bahwa walaupun Isla tampak cemas, dia tampaknya tidak terlalu khawatir terhadap Nyonya Olsen. Pandangannya tertuju pada Keira. Tidak seperti Isla Olsen, gadis itu tampak tenang tetapi menatap Nyonya Olsen di atas tandu. Tampaknya dia sangat berhati-hati, tidak ingin mengganggu pasien sama sekali. Meski dia tidak mengatakan sepatah kata pun, jelas dari ekspresinya bahwa dia khawatir. Louis mempelajarinya. Tiba-tiba, dia berkata kepada Tom yang mengikutinya, "Bantu Nona Olsen mendapatkan tempat tidur." "Ya." Keira menunggu di dekat tandu Mrs. Olsen. Melihat Jake menelepon dengan wajah muram, dia tahu Jake tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Nyonya Olsen tidak dalam kondisi yang membahayakan nyawanya. Ia hanya pingsan karena insomnia akibat batuk terus-menerus, ia hanya butuh istirahat yang cukup. Di sini terlalu berisik. Namun, Keira tidak memiliki koneksi di rumah sakit Oceanion. Ia bertanya-tanya apakah ia harus meminta bantuan orang itu. Dia ragu-ragu dan mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor bernama kreditor, dan hendak menelepon. Loket pendaftaran di bagian rawat inap menerima panggilan dan segera menunjuk ke arah mereka. Bangsal VIP baru saja kosong. Isla berkata dengan gembira, "Jake, kamu hebat sekali." Jake tampak bingung. Dia pikir teman-temannya hanya menenangkannya ketika mereka berjanji untuk mencari tahu sesuatu. Apakah mereka benar-benar berhasil membantu? Dia tidak berpikir dua kali dan mengambil keuntungan dari pencapaian tersebut. Kelompok itu naik ke bangsal. Keira melakukan hal yang sama. Nyonya Olsen tampak lebih kurus daripada 10 tahun yang lalu, wajahnya tanpa warna apapun. Dia didorong ke bangsal. Keira mengikutinya namun dihentikan oleh Isla di pintu. "Keira, ibuku butuh istirahat. Tolong jangan ganggu dia." Wah, pintunya ditutup. Keira berdiri di tempat, tertegun. Meskipun dia khawatir mengenai kesehatan Nyonya Olsen, dia mengerti bahwa dia tidak memiliki hak atau status untuk mendorong pintu ini terbuka. Keira berencana untuk menunggu sampai Nyonya Olsen bangun, jadi dia duduk di bangku luar. Tak lama kemudian, dia mendengar langkah kaki yang tergesa-gesa. Taylor, dengan raut wajah khawatir, bergegas masuk ke bangsal sambil terengah-engah. Setelah memastikan bahwa Nyonya Olsen tidak dalam kondisi kritis, dia membawa Isla keluar untuk berbicara di koridor. Taylor mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa tiba-tiba pingsan?" Isla menoleh ke arah Keira, yang duduk di samping, dan berkata, "Keira bersikeras ingin mengenal dokter South." Dia berdebat dengan Jake, yang membuat ibu kesal. Begitu dia mengatakan itu, Taylor menatap tajam ke arah Keira, makhluk tak tahu terima kasih. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengayunkan lengannya untuk menamparkan Keira. Keira tidak menghindar. Yang dapat dipikirkannya hanyalah gambaran wajah pucat Nyonya Olsen setelah dia pingsan. Dia teringat perkataan Isla, "Ibu tidak bahagia karenamu." Mungkin dia seharusnya tidak muncul di hadapan Nyonya Olsen. Memukul. Rasa sakit yang dinantikannya tidak pernah datang. Ketika dia membuka matanya, dia melihat sosok tinggi berdiri di depannya. Louis, berpakaian jas dan sepatu bot, tampak seperti dewa. Dia berdiri di sana seolah sedang mengangkat langit untuknya. Keira berkedip, menahan air mata di matanya dan kepahitan di hatinya. Dia mendengar suara Taylor yang gugup. "Tuan Horton, apa yang Anda?" Kemudian dia mendengar suara Louis yang dalam dan menyenangkan, "Tuan Olsen, saya tidak akan campur tangan, tetapi nenek saya menyukainya, dan jika dia melihat Nona Olsen terluka, dia akan marah." Taylor langsung berkata, "Aku minta maaf soal itu." Mereka hendak mengatakan sesuatu ketika Nyonya Olsen batuk. Dia sudah bangun. Taylor dan Isla segera masuk ke dalam. Keira berdiri, ingin masuk dan memeriksa kondisi Nyonya Olsen tetapi tidak berani. Dia ragu-ragu di pintu untuk waktu yang lama. Dia bisa mendengar suara lemah Mrs.
Olsen, aku baik-baik saja. Jangan khawatir, aku sudah lama tidak tidur nyenyak, jadi aku langsung tertidur begitu aku pingsan, cukup nyaman. Keira rileks, membangkitkan kembali vitalitasnya yang hilang. Louis mengalihkan pandangannya. Gadis itu tampak kebingungan bagaikan rubah kecil yang kehilangan tempat tinggal, dan dia merasa kasihan terhadapnya. Dia bertanya, apakah kamu tidak akan masuk? Keira menjawab, tidak untuk saat ini. Jika tidak, hal itu akan berujung pada pertikaian verbal, yang akan mengganggu Nyonya Olsen. Tepat saat mereka berdua berbalik, mereka melihat wanita tua itu, yang ditopang oleh kepala pelayan. Saya dengar ibu dari menantu perempuan saya dirawat di rumah sakit. Jadi, saya datang untuk memeriksanya. Keira memegang lengannya, Nenek, Nyonya Olsen bukan ibuku. Apakah aku salah? Wanita tua itu tiba-tiba mengeluarkan ponselnya, menemukan sebuah foto, dan memberikannya kepada Keira. Cucu perempuan, ini adalah foto yang kamu kirimkan kepadaku sebelumnya, yang mengatakan bahwa itu adalah kamu dan ibumu. Bukankah orang di bangsal itu adalah orang yang ada di foto ini? Keira melirik foto itu dan langsung terkejut. Dalam foto itu ada Nyonya Olsen dan dia. Bab 30. Keira menatap foto itu dengan bingung. Dalam foto itu, dia dan Nyonya Olsen sedang berada di tepi pantai. Keduanya mengenakan gaun sifon putih. Ia berada di depan dan Mrs. Olsen di belakang, dan keduanya tampak berseri-seri. Mereka memang tampak seperti ibu dan anak yang memiliki hubungan dekat. Tapi Keira tidak memiliki gaun sifon putih. Dia meninggalkan keluarga Olsen saat dia masih di sekolah menengah pertama dan belum pernah bertemu dengan Nyonya Olsen sejak itu. Bagaimana bisa ada foto mereka bersama? Dia mengambil telepon Nyonya tua Horton dan memperbesar foto itu. Lalu dia menemukan beberapa petunjuk. Foto itu hasil rekayasa Photoshop. Metode yang digunakan tidak profesional, dan sepertinya mereka menemukan foto ibu dan anak perempuan di internet lalu mengganti wajah mereka dengan wajah ibu dan anak perempuan Olsen. Dia menatap Nyonya Horton tua. Kapan aku mengirimkan ini kepadamu? Nyonya Horton tua menggeleng. Saya tidak ingat. Bagaimana cara saya mengirimkannya kepada Anda? Email, atau pesan teks? Nyonya Horton tua terus menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingat. Keira tidak tahu harus berkata apa. Nyonya tua Horton kadang-kadang mengatakan satu atau dua hal yang mengejutkan, tetapi kemudian tidak dapat menjelaskannya, yang membuat Keira frustrasi. Namun Nyonya tua Horton bersikap tegas. Cucu menantu, dia ibumu. Kamu tidak bisa mengabaikan ibumu. Jika saja Keira bisa, dia sungguh berharap Nyonya Olsen adalah ibunya. Keira menundukkan matanya untuk menyembunyikan kepahitan di dalamnya. Aku tahu. Dia membawa Nyonya tua Horton kembali ke bangsal. Louis tidak memasuki ruangan dan hanya berdiri di koridor. Tom segera datang. Bos, kami sudah menemukan jalan keluarnya. Nona Olsen pergi bekerja di restoran pribadi itu lagi dan bertemu dengan keluarga Olsen. Dia pulang untuk mandi dan berganti pakaian, sementara Louis dan Tom berpikir. Dia akan pergi berkencan dengan pacarnya. Louis tersenyum tipis dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah Horton Group tidak membayarnya banyak? Kalau tidak, mengapa dia bekerja di tempat lain? Tom menjawab, bukan begitu. Nyonya Horton yang sudah tua yang mengaturnya. Mungkin pekerjaan yang diatur Jalen untuknya terlalu sulit, dan dia takut dipecat. Situasi Keira di perusahaan sepenuhnya di bawah pengawasan Tom. Namun, Louis tidak menganggapnya sesederhana itu. Apa yang dilakukan keluarga Olsen di restoran pribadi itu? Tom menjawab, mereka telah mengatur untuk bertemu dengan Dr. South. Tuan Jake juga pergi karena dari ini. Di mana Dr. South? Dia tidak muncul pada akhirnya. Cahaya redup berkelebat di mata Louis yang dalam, dan sebuah ide mulai terbentuk. Tetapi dia menganggap ide ini terlalu absurd. Setelah beristirahat selama 2 jam, Nyonya Olsen merasa jauh lebih baik. Dia mulai batuk-batuk karena dia berbicara. Isla, biarkan Jake pulang dulu. Mendengar ini, ekspresi Isla berubah sedikit canggung. Jake tinggal di sini bukan karena dia khawatir pada Nyonya Olsen, tetapi karena dia ada di sini untuk Dr. South. Dia ragu-ragu dan berkata, Bu, Dr. South. Nyonya Olsen menyadari apa yang dimaksudnya dan langsung berkata, berikan teleponnya padaku. Aku sudah memberhentikan Dr. South hari ini. Aku perlu memberikan penjelasan. Setelah dia mengirim pesan singkat kepada Dr. South dan mengatur ulang jadwal pertemuan mereka, Isla menyuruh Jake keluar pintu. Isla berkata,
Jake, jangan khawatir. Tidak akan ada masalah dengan Dr. South. Jake berkata, Isla, saat ini Departemen R dan D Horton Group memiliki beberapa masalah yang harus dipecahkan, dan mereka sama sekali tidak menghormatiku. Jalen adalah salah satunya. Selama kita dapat mengundang Dr. South untuk bergabung dengan kita, aku akan memberikan kontribusi yang besar bagi Departemen R dan D dan dapat memperoleh pijakan yang kuat. Jadi, Dr. South sangat penting bagiku, kamu harus meyakinkannya. Oke, keduanya berbicara saat memasuki lift. Setelah mereka pergi, Keira keluar dari sudut. Dia tidak ingin menghadapi Isla di depan Nyonya Olsen, karena takut Nyonya Olsen akan menjadi terlalu emosional dan memperburuk kondisinya. Dia tiba di bangsal, mendorong pintu hingga terbuka, dan masuk. Wajah Taylor langsung berubah gelap saat melihatnya. Apa yang kau lakukan di sini? Keluar. Tatapan mata Keira berubah dingin, lalu suara Nyonya Olsen yang jelas namun lembut terdengar. Apakah itu Keira? Biarkan dia masuk. Taylor melotot ke arah Keira dan memperingatkannya, jangan membuat Nyonya Olsen kesal lagi. Seperti yang kukatakan, itu bukan salah Keira. Aku hanya kelelahan karena tidak tidur nyenyak selama beberapa hari. Nyonya Olsen mengomel sebentar, lalu memegang tangan Keira. Anak malang, kamu pasti ketakutan hari ini, kan? Meskipun Nyonya Olsen kurus dan tampak tidak mudah didekati, tangannya sangat hangat. Keira tersenyum. Tidak, bagus. Kamu harus lebih sering pulang ke rumah di masa depan. Nyonya Olsen berbaring di tempat tidur dan berbicara dengan suara yang lembut. Dan suamimu? Ibumu bilang dia agak pang, tapi aku tidak percaya itu. Keira, kamu punya selera dan penilaian yang bagus. Aku yakin pria yang kamu pilih punya kelebihan. Kenalkan dia padaku suatu hari nanti. Keira merasa ingin menangis. Tentu saja, sejak hari pertama dia menerima surat nikah, yang dia terima hanyalah hinaan dan hinaan dari orang lain. Hanya dari Ibu Olsen dia bisa mendengar kata-kata yang penuh perhatian dan kepedulian seperti itu. Nyonya Olsen ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia mulai batuk hebat lagi. Taylor berkata, baiklah, jangan bicara lagi. Kamu perlu istirahat. Keira berdiri. Dia mengambil sebotol pil putih dari sakunya dan menaruhnya di tangan Mrs. Olsen. Ini adalah obat batuk yang aku minta seseorang untuk membelinya. Jika kamu tidak bisa tidur di malam hari, kamu bisa meminumnya. Oke, Keira tidak ingin mengganggu istirahat Nyonya Olsen, jadi dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah dia pergi, Mrs. Olsen menatap botol obat itu dan mendesah. Keira masih peduli padaku. Namun, Taylor dengan nada meremehkan berkata, apakah seseorang yang peduli padamu tidak akan pulang untuk menemuimu selama 10 tahun? Bagaimana mungkin kau bisa tertipu oleh sebotol obat dari klinik kecil yang entah dari mana? Dia melempar botol itu ke tempat sampah. Saya dengar Nora sedang mengembangkan obat batuk yang efektif dalam uji klinis. Saya akan mencari koneksi untuk mendapatkannya untuk Anda. Mata Mrs. Olsen meredup. Kau benar-benar percaya rumor seperti itu? Batuk neurogenik kronis adalah penyakit langka, siapa yang mau repot-repot mengembangkan obat untuk penyakit itu? Mereka tidak akan pernah bisa menutupi biayanya. Taylor memegang tangannya. Kita harus mencoba. Kamu batuk sepanjang malam dan tidak bisa tidur. Ini sangat tidak nyaman. Aku sakit melihatmu seperti ini. Nyonya Olsen hanya bisa mengangguk. Saat itu sudah larut malam. Nyonya Olsen tiba-tiba batuk hebat lagi. Walaupun dia sangat lelah, dia tidak bisa tertidur. Dia berbaring miring, menahan rasa gatal di tenggorokannya, tidak ingin membangunkan Taylor di kamar sebelah. Tak seorang pun tahu betapa putus asanya dia. Batuk neurogenik kronis tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Penyakitnya makin lama makin parah, dan kecemasan akibat kurang tidur bahkan membuatnya berkali-kali terlintas pikiran bunuh diri. Kalau saja dia tidak berkemauan keras, dia mungkin sudah bunuh diri sejak lama, tapi dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertahan. Akhir-akhir ini, dia merasa semakin lemah dari hari ke hari. Mungkin dia tidak akan hidup untuk melihat putrinya menikah. Nyonya Olsen sedang berpikir pesimis ketika matanya tiba-tiba tertuju pada botol obat di tempat sampah. Entah bagaimana, dia mengambil botol itu, membukanya, mengeluarkan pil putih, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bab 31. Setelah tablet putih itu masuk ke mulutnya, ia langsung mengeluarkan aroma yang menyegarkan. Sensasi dingin. Tenggorokannya yang gatal seakan-akan terbungkus air segar, dan terasa jauh lebih baik.
Nyonya Olsen menelan tablet itu tanpa minum air. Batuk. Dia mulai batuk lagi. Dia tersenyum getir. Baru saja, untuk sesaat, dia hampir mengira tablet itu berfungsi. Sungguh angan-angan yang muluk. Nyonya Olsen berbaring di tempat tidur dan memejamkan matanya. Dia telah berjuang melawan batuk neurotik kronis selama lebih dari 2 dekade. Dia telah mengonsumsi banyak obat dan berkonsultasi dengan banyak ahli selama bertahun-tahun, tetapi kondisinya tidak kunjung membaik. Shirley, bangun, Shirley. Nyonya Olsen perlahan membuka matanya dan melihat Taylor berdiri di samping tempat tidurnya, seluruh ruangan terang benderang. Apakah lampu pijar rumah sakit itu begitu terang? Merasa agak bingung, dia bertanya, jam berapa sekarang? Pukul 10 pagi. Taylor menatapnya dengan cemas. Kamu harus makan sesuatu atau gula darahmu akan turun. Nyonya Olsen tercengang. Dia menoleh dengan bingung. Baru kemudian dia menyadari bahwa cahaya di ruangan itu bukan berasal dari lampu, melainkan dari sinar matahari. Dia benar-benar tidur sepanjang malam. Bagaimana itu mungkin? Pasti botol obat itu, yang diberikan Keira padanya. Bibi Saud, yang berada di sebelahnya, begitu gembira hingga matanya berkaca-kaca. Nyonya, pil tidur yang diberikan dokter kemarin benar-benar manjur. Anda benar-benar tidur selama 10 jam penuh. Nyonya Olsen tercengang. Obat tidur apa? Bibi Saud menoleh ke arah Isla. Tuan Jake membelikannya untukmu. Dia mendengar bahwa kamu mengalami kesulitan tidur, jadi dia secara khusus menemukan pil tidur yang kuat dan menambahkannya ke obat yang kamu minum. Kami tidak memberitahumu karena kami takut jika kamu terus memikirkannya, kamu akan semakin sulit tidur. Kami tidak menyangka pil itu akan bekerja dengan baik. Nyonya Olsen ragu-ragu. Benarkah begitu? Namun, pil tidur hanya membantu tidur. Ketika dia bangun hari ini, dia jelas merasa tenggorokannya jauh lebih bersih. Pandangannya jatuh ke bantal di sampingnya, di mana botol plastik tanpa label. Dia akan mencobanya lagi malam ini. Jika dia hanya minum obat tidur dan tidak minum obat ini, dia akan tahu obat mana yang benar-benar manjur. Memikirkan hal ini, Nyonya Olsen terdiam. Sementara itu, Taylor menatap Isla dan berbicara dengan lega. Menantu laki-laki saya luar biasa. Saya mendengar bahwa baru-baru ini terjadi wabah flu besar, dan bagian rawat inap penuh. Mereka tidak dapat menemukan bangsal kosong kemarin, dan Jake lah yang mengerahkan banyak upaya untuk mengatur bangsal ini. Kami sangat berterima kasih kepadanya. Baru saat itulah Mrs. Olsen mengetahui bahwa bangsal itu juga diatur oleh Jake. Dia anak yang baik. Memanfaatkan momen itu, Isla berkata, Bu, karena Jake begitu baik, Ibu juga harus membantunya. Ibu Olsen bertanya, apa yang bisa saya bantu? Taylor memikirkan sesuatu dan berkata, apakah ada kesulitan yang dihadapi Jake di tempat kerja? Isla mengangguk sambil mendesah, keluarganya ingin Jake mengelola Departemen R&D, tetapi para peneliti di sana semuanya senior dan tidak terlalu patuh pada Jake. Jika kita bisa mengundang Dr. Saud ke sana, bahkan hanya sebagai dukungan teknis eksternal, maka Jake bisa menstabilkan posisinya. Setelah mengatakan itu, Isla memandang ke arah Nyonya Olsen. Seperti yang diharapkannya, ia melihat perjuangan dan keraguan di wajah Nyonya Olsen. Nyonya Olsen memiliki prinsipnya sendiri dalam berurusan dengan orang dan masalah. Ia tidak suka memanfaatkan kebaikan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi ia bahkan lebih takut berutang budi. Nyonya Olsen ragu sejenak, lalu akhirnya berkata, saya akan bertanya kepada Dr. Saud, tetapi jika dia tidak setuju, biarkan saja. Senyum mengembang di wajah Isla. Bagus. Berdasarkan pengalamannya, setiap kali Nyonya Olsen meminta sesuatu, Dr. Saud tidak pernah menolak. Nyonya Olsen mengeluarkan ponselnya, mencari Dr. Saud di WhatsApp, memilih kata-katanya dengan hati-hati, dan mengirim pesan. Saud, apakah Anda punya waktu sebentar? Saya ingin meminta bantuan. Ketika Keira menerima pesan ini, dia baru saja menggendong Nyonya Horton tua kembali dari jalan-jalan. Dia membaca pesan itu sambil mengerutkan kening. Mengapa Nyonya Olsen tiba-tiba menghubunginya? Apakah ada masalah? Apakah ada yang salah dengan obat yang saya minum kemarin? Atau apakah ada reaksi alergi? Obat itu sebenarnya masih dalam tahap uji klinis, dan awalnya ia berencana untuk menunggu hingga uji klinis berakhir sebelum memberikannya kepada Ibu Olsen. Namun, melihat kondisi Ibu Olsen yang parah, ia pun mencabutnya terlebih dahulu. Dengan cemas,
Keira meminta staf perawat untuk membawa Nyonya Horton tua kembali ke bangsalnya dan bergegas menuju bangsal Nyonya Olsen. Louis, yang sedang bekerja di area kantor luar, melihat neneknya masuk. Ia secara naluriah menoleh ke belakang neneknya, tetapi tidak melihat sosok ramping itu. Matanya berkedip. Di mana Nona Olsen? Nyonya Horton tua menjawab, dia pergi menemui ibunya. Louis mengangkat sebelah alisnya, apa terjadi sesuatu pada Nyonya Olsen? Nyonya Horton yang sudah tua langsung merasa cemas. Cucu perempuan menantuku memang baru saja datang. Oh, dasar bocah nakal, cepatlah dan periksa keadaannya. Louis mengerutkan bibirnya. Setelah merenung sejenak, dia bangkit berdiri. Tom mengikutinya dengan tergesa-gesa. Keira berlari ke bangsal Nyonya Olsen, hanya untuk mendapati bangsal itu dipenuhi banyak orang. Bukan hanya Jake saja yang ada di sana, bahkan Poppy pun turut hadir. Pasti ada yang mengatakan sesuatu karena semua orang tertawa. Namun, kegembiraan itu segera sirna saat dia melangkah masuk ke ruangan. Keira berdiri di ambang pintu, merasa tidak diperlukan. Nyonya Olsen tampak baik-baik saja. Dia menundukkan kepalanya dan bersiap untuk pergi. Nyonya Olsen ingin menghentikannya, tetapi melihat semua orang di ruangan itu, dia tahu bahwa yang terbaik bagi Keira adalah pergi untuk saat ini. Mereka bisa bertemu sendiri ketika ada waktu. Namun, Poppy membuka mulutnya. Hei, bukankah itu Nona Olsen? Apakah kami tidak cukup baik untukmu sekarang setelah kau mendekati Nyonya Horton tua? Keira tidak menjawab dan berbalik untuk pergi, tetapi Poppy menariknya. Ku dengar kau berusaha keras untuk menyenangkan Nyonya Horton tua, tinggal di sampingnya sepanjang malam dan melakukan segala macam pekerjaan yang tidak menyenangkan. Apakah kau pikir dia akan menganggapmu sedekat kerabat mereka sendiri? Lamunan macam apa yang kau alami? Kau hanyalah mainan bagi mereka. Isla buru-buru berkata, jangan katakan itu. Nyonya Horton tua sangat menyukai Keira. Poppy memotong pembicaraannya dengan keras, menyukainya. Lihat apa yang dilakukan Tuan Jake untukmu. Itulah yang dilakukan orang untuk seseorang yang mereka sukai. Poppy menoleh ke arah Jake Horton, menyanjungnya. Saya dengar kemarin mereka tidak bisa mengosongkan satu bangsal pun. Ada banyak keluarga dengan latar belakang yang layak yang ingin masuk ke rumah sakit, tetapi mereka semua harus mengantri. Tuan Jake lah yang membantu kami. Begitulah cara Nyonya Olsen masuk ke bangsal VIP. Jake Horton melirik Keira dan tersenyum rendah hati. Pamanku tidak tahu tentang masalah ini. Dia pasti akan membantu jika dia tahu. Aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan. Kontribusi kecil Anda sangat membantu rumah kami. Poppy menoleh ke arah Keira Olsen dan mengejeknya lagi, bahkan jika Tuan Olsen tahu, dia tidak akan peduli padamu. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha menyenangkannya, dia hanya mempermainkanmu seperti Tom, Dick, atau Harry. Keira mengepalkan tangannya tetapi tidak ingin berdebat di sini agar tidak mengganggu istirahat Nyonya Olsen. Louis, yang baru saja tiba, berdiri di luar bangsal dan mendengar semuanya. Wajahnya sedingin batu, dan dia melirik Tom. Tom langsung mengerti maksudnya. Ia berdeham dan memasuki ruangan. Nyonya Olsen, saya di sini untuk menyampaikan salam dari Tuan Horton. Bagaimana keadaan bangsal ini? Apakah nyaman? Bersambung.